Serial Pedang Kayu Harum judul ke-9. Pendekar Mata Keranjang. Karya Asmaraman Sukowati Ho Ping Hu. Bab 3. Matahari memandikan permukaan puncak bukit itu dengan cahaya yang keemasan. Masih nampak sisa-sisa embun pada ujung-ujung daun, pada kelopak-kelopak bunga, pada puncak-puncak rumput, dan masih terasa kesejukan pagi yang amat menyegarkan. Bau rumput bermandikan embun bercampur dengan bau daun-daun kering membusuk, mendatangkan bau khas. Suara desir angin pagi di antara daun-daun pohon, diseling kicau burung. Matahari sudah naik agak tinggi, namun kesegaran pagi masih belum terbakar siang, sinar matahari masih lembut hangat dan ramah. Di bawah puncak, nampak segala pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan sudah bangun dari tidur semalam, bergoyang-goyang dan melambai-lambai tertiup angin pagi. Di angkasa hampa awan yang tenang dalam segala macam bentuk yang aneh-aneh, di latar belakangi langit biru yang makin lama semakin menjadi muda warnanya menuju keputihan. Keindahan terdapat di mana-mana, akan tetapi hanya dapat dinikmati, hanya dapat dilihat oleh batin yang tidak disibukkan dan dipenuhi kebisingan pikiran yang resah. Di dalam batin yang bebas dari kesibukan pikiran, pintu-pintu hati terbuka sehingga dapat menampung sinar cinta kasih, seperti kamar yang dibuka daun pintu dan jendelanya, dapat menampung cahaya matahari sehingga menjadi terang. Hanya batin yang bebas saja yang disinari cahaya cinta kasih dan dapat menikmati keindahan yang nampak dimanapun juga. Keindahan nampak jelas, terdapat di setiap ujung daun dan bunga. Keindahan terletak pada kewajaran, di mana hati tidak dicampuri dengan segala kecondongan dan seleranya. Keindahan terdapat pada sehelai daun kering yang melayang turun dari pohonnya, yang menari-nari lepas dengan lenggang-lenggok bebas. Terdapat dalam kicau burung yang mengeluarkan bunyi yang tak terikat oleh nada dan irama tertentu, bunyi yang bebas dan wajar, tidak dibuat-buat. Sayang sekali bahwa keindahan jarang nampak oleh kita. Kepekaan batin kita sudah menjadi tumpul karena setiap saat dibebani masalah-masalah kehidupan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Sumber keindahan terdapat pada keadaan batin kita. Batin yang bebas dan penuh cinta kasih akan melihat keindahan. Keindahan itu yang berada dimanapun juga. Sebaliknya batin yang penuh ikatan, batin yang penuh dengan segala masalah, penuh dengan emosi, kebencian, kekecewaan, batin seperti itu membuat mata, telinga, hidung dan semua panca indera buta dan tumpul akan segala keindahan, bahkan yang nampak hanyalah yang kita anggap tidak menyenangkan saja. Segala sesuatu akan nampak buruk dan tidak menyenangkan bagi batin seperti ini. Tidak ada cara yang tertentu untuk membebaskan batin. Latihan-latihan hanya akan menciptakan ikatan-ikatan baru saja, dan menjadi beban baru bagi batin. Akan tetapi kita dapat mengurangi beban batin dengan menghabiskan segala sesuatu yang menimpa diri kita pada saat itu juga. Menyelesaikan persoalan yang timbul pada saat itu juga, tanpa menampungnya ke dalam batin. Hal ini mengurangi beban batin, walaupun tak dapat dikata bahwa dengan demikian batin sudah menjadi bebas. Menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada kita sebagaimana adanya, sebagai sesuatu kewajaran, tanpa keluhan, dengan penuh perhatian dan penuh pengamatan, lalu menghabiskannya pada waktu itu juga, tanpa menyimpan. Mungkinkah kita melakukan ini setiap saat, selama hidup kita? Orang yang berada di atas puncak bukit itu, andai kata dia sendirian dan tidak menghadapi persoalan, sedikit banyak tentu ikan terbawa oleh suasana yang hening dan penuh damai. Akan tetapi sayang, mereka yang kini berada di puncak itu, tidak dapat menikmati segala keindahan itu karena mereka saling berhadapan, bahkan dengan sinar mata saling menentang. Hehehe, Tung Hekui, apakah engkau yang mengundang jembel tua ini untuk datang ke sini menjadi saksi, ataukah untuk membantumu? Terdengar Pak Kuyong berkata dengan nada suara mengejek kepada si raksasa hitam ketika Siang Koan Leng dan istrinya, bersama Kui Siong dan istrinya, sudah melarikan diri meninggalkan puncak bukit itu. Siapa mengundang jembel tua yang usilan ini? Aku tidak butuh bantuannya untuk menandingimu, Pak Kuyong. Sebaliknya, engkau malah mengajak pendeta lama gundul ini ke sini untuk membantumu, jawab Tung Hekui. Siapa sudi mengekor kepada seorang pendeta palsu? Pak Kuyong mengejek. Hahaha, si Tian Lama, lihat dua orang ini. Kiranya mereka ini yang berjuluk Pak Kuyong dan Tung Hekui, dua orang di antara setan 4 penjuru dunia. Dan memang mereka ini kurang ajar, berani mati, dan sombong seperti nama mereka. Kiranya masih ada sisa mereka, tadinya kukira bahwa 4 setan itu sudah kembali ke neraka semua. Hahaha. Pendeta lama tinggi besar itu, lebih tinggi besar dibandingkan Tung Hekui, menarik napas panjang dan jari-jari tangan kanannya memutar-mutar biji tasbih, sedangkan tangan kiri mengelus kepala hai-hai. Omitohut. Tak pernah pinceng mengira bahwa masih ada mereka ini. Seperti juga tidak pernah pinceng mimpi akan bertemu denganmu di sini, Ciusian Sinkai. Kini dua orang datuk sesat itulah yang terkejut bukan main.
Namun mereka itu sama sekali tidak kelihatan kaget. Walaupun jantung mereka mengalami guncangan. Pak Kuiong malah terkekeh gembira. Hehehehe. Mimpikah aku? Dia mencubit lengannya sendiri. Haya, bukan mimpi akan tetapi lebih aneh daripada mimpi. Tung Hekui, kita berdua berjanji akan mengadakan pertemuan di sini dan siapa tahu, di sini kita bertemu Sintong, dan juga bertemu dengan 2 orang dari 8 dewa. Hehehe, tak tahu aku apakah ini merupakan suatu keberuntungan ataukah kesialan. Omitohut, semoga diberkahi seluruh umat di dunia. Si Tian Lama berkata dengan kaget dan gembira. Jiwai tadi bicara tentang Sintong? Sian Cai, apakah anak ini Sintong, putra pendekar Pek? Wah, Sintong yang pernah diributkan dan pernah menggegerkan para lama di Tibet itu? Pernah aku mendengar tentang itu beberapa tahun yang lalu, kata pula Ciusian Sin Kai. Pak Kuiong terkekeh. Menurut keterangan 4 ekor tikus tadi begitulah. Akan tetapi benar tidaknya, mana aku tahu? Kalian adalah 2 di antara 8 dewa, dan kabarnya menurut dongeng, para dewa itu tahu segala. Kenapa tanya aku? Tentu saja maksud kakek gendut ini untuk berkelakar seperti memang telah menjadi wataknya yang suka berkelakar, akan tetapi juga untuk mengejek, memperlihatkan sikap tidak takut dan tidak tunduk walaupun dia pernah mendengar bahwa ilmu kepandaian 8 dewa amatlah hebatnya. Omitohut, tidak ada yang lebih tahu daripada anak ini sendiri. Anak baik. Katanya sambil mengelus kepala Hai, benarkah engkau ini anak pendekar Pek yang pernah melarikan diri dari Tibet ketika engkau masih dalam kandungan ibumu? Hai mengerutkan alisnya. Baru saja dia terlepas dari tangan 4 orang jahat yang memperebutkannya, dan sekarang agaknya dia kembali terjatuh ke tangan orang-orang yang lebih sakti lagi, akan tetapi yang juga agaknya tertarik oleh keturunannya dan hendak menyelidiki asal-usulnya. Hal ini membuatnya merasa sebal. Tak tahulah, Lo Suhu. Aku ini entah anak pendekar Pek ataukah anak setan. Yang jelas, aku mengenal namaku sebagai Hai dan sejak kecil aku ikut Siang Koan Leng, dan istrinya yang ternyata adalah Lam Hai Siang Mo. Menurut keterangan 4 orang yang memperebutkan diriku tadi, memang katanya aku ini anak pendekar Pek, akan tetapi aku sendiri mana tahu? Kembali pendeta lama itu mengelus-elus kepala Hai dan sekarang Hai tahu bahwa kakek itu bukan mengelus sembarangan saja, melainkan meraba-raba kepalanya seperti ingin mengukur atau melihat bentuk kepala itu. Pinceng dapat menentukan apakah engkau memang Sintong atau bukan. Tiba-tiba saja Hai merasa betapa seluruh pakaiannya terlepas dari tubuhnya. Dia tidak melihat bagaimana pendeta itu melakukannya, akan tetapi tiba-tiba saja, dengan cepat sekali sehingga tidak ada waktu baginya untuk menolak atau menegur. Semua pakaiannya itu terlepas dari tubuhnya dan kini dia berdiri dengan tubuh telanjang bulat di tengah-tengah sedangkan 4 orang kakek itu berdiri di sekelilingnya. Mereka itu mengamati seluruh tubuhnya, menaksir-naksir seperti 4 orang pedagang sapi sedang menaksir seekor sapi sebelum menentukan harganya. Omitohut, Pinceng tidak melihat tanda merah di punggungnya yang telah ditentukan oleh ramalan di Tibet bahwa Sintong itu ada tanda merah di bagian punggungnya. Anak ini bukan Sintong. Akhirnya Si Tian Lama berkata dan 3 orang sakti itu mengangguk-angguk percaya. Nama Si Tian Lama sebagai seorang di antara 8 dewa tentu saja menjadi jaminan akan kebenaran keterangannya itu. Biarpun demikian, aku melihat bakat yang baik bersinar dari matanya. Si Tian Lama, berikan saja dia kepadaku untuk menjadi muridku. Sudah lama aku mencari seorang anak yang cocok untuk kuberikan peninggalan semua ilmuku. Hehe, kata Ciusian Sin Kai dengan girang. Omitohut, penglihatanmu masih awas sekali, Sin Kai. Si Tian Lama memuji. Akan tetapi sebelum engkau melihatnya, sejak tadi Pinceng sudah mengetahui bakat terpendam anak ini dari bentuk kepalanya dan sejak tadi Pinceng sudah mengambil keputusan bahwa kalau anak ini bukan Sintong yang harus diserahkan kepada para Dalai Lama, Pinceng akan mengambilnya sebagai murid Pinceng. Wah, engkau sudah menjadi pendeta harus mau mengalah kepadaku, Si Tian Lama. Apa engkau tidak merasa kasihan kepadaku kalau aku membawa mati ilmuku tanpa kusalurkan kepada murid yang berbakat? Hei, nanti dulu. Tiba-tiba Tung Hekui membentak marah. Kalian ini enak saja bicara tentang anak itu seolah-olah kami tidak mempunyai hak. Sebelum kalian datang, kami yang berhak atas diri anak ini dan bicara tentang murid. Kami juga belum punya murid dan merasa bahwa kami yang memiliki hak pertama untuk menjadi gurunya. Sebetulnya Tung Hekui ataupun Pak Kuiong tidak ingin mengambil murid Hai, hanya karena merasa dikesampingkan, maka Tung Hekui menegur dan merasa penasaran. Benar. Sejak dahulu kami sudah mendengar nama 8 dewa sebagai orang-orang yang tinggi hati dan tidak memandang sebelah mata kepada golongan lain, sambung Pak Kuiong. Aku pun ingin mengambil anak ini sebagai murid. Wah, berabe sekarang.
Ciusian Singkai berkata sambil tertawa gembira. Baginya keadaan yang berabe itu malah menggelikan dan menggembirakan. Si Tian Lama, bagaimana sekarang? Dua orang dari 4 setan ini pun menghendaki anak itu. Bagaimana pikiranmu? Apakah engkau rela menyerahkan anak ini agar kelak menjadi calon datuk sesat yang hanya akan mengeruhkan dunia? Dosamu besar sekali kalau kau berikan dia kepada mereka. Hahaha. Omitohut, segala bentuk kekerasan tidak ada gunanya dan hanya merusak. Memaksa anak ini menjadi muridku pun akan merusaknya. Karena anak ini yang akan menjadi murid, dan begini banyaknya orang yang ingin mengambilnya sebagai murid, maka biarlah Pinceng serahkan kepada anak itu sendiri, siapa yang akan diangkat menjadi gurunya. Anak baik, kau tentukanlah pilihanmu. Sejak tadi Hai sudah mendengarkan semua ucapan mereka itu dan diam-diam dia pun merasa girang sekali. Agaknya 4 orang ini, yang dia tahu merupakan orang-orang yang luar biasa, mempunyai niat yang berbeda dibandingkan dengan 2 pasang suami istri tadi. Mereka ini agaknya memperebutkan dia untuk diambil murid. Ketika tadi melihat sepak terjang Pak Kuyong dan Tung Hekui, dia merasa kagum bukan main karena mendapat kenyataan bahwa mereka itu jauh lebih lihai dibandingkan dengan 2 pasang suami istri iblis itu. Akan tetapi kemudian muncul pengemis itu dan pendeta yang luar biasa ini, maka tentu saja hatinya menjadi bimbang. Biarkan aku mengenakan pakaianku dulu, katanya dan pendeta lama itu tersenyum ramah, menyerahkan pakaiannya, bahkan membantunya memakai bajunya. Setelah selesai berpakaian, Hai lalu menuju ke tengah lapangan itu, memandang 4 orang itu satu demi satu. Masih sukar dia menentukan dan memandang ragu-ragu. Dia suka menjadi murid seorang di antara mereka, mempelajari ilmu yang tinggi agar kelak dia dapat melakukan penyelidikan sendiri mengenai dirinya. Dia harus mencari ayah bundanya yang asli, dan dia yang akan memberi ajaran kepada orang-orang seperti 2 pasang suami istri tadi. Dia harus mendapatkan guru yang paling pandai. Paling pandai. Itulah ukurannya untuk memilih. Aku ingin berguru kepada orang yang paling pandai di antara Lo Cianpue berempat. Silakan para Lo Cianpue mengadu kepandaian dan siapa yang paling tinggi kepandaiannya dan menang dalam pertandingan ini. Nah, dialah guruku. Anak setan. Tung Hekui menyumpah. Omitohut. Setian Lama berseru. 2 orang kakek lain, yaitu Pak Kuyong dan Ciusian Singkai tertawa bergelak mendengar kata-kata Hai itu. Hahaha, anak baik, ketahuilah bahwa di antara 8 dewa tidak ada yang saling bertanding. Aku suka mengalah kepada si Tian Lama dan dia pun suka mengalah kepadaku. Akan tetapi entah dengan 2 orang dari 4 setan ini. Bagaimana Pak Kuyong? Engkau hanya tertawa saja. Apakah engkau ingin memasuki? Haha, sayembara ini? Kata Ciusian Singkai sambil tertawa geli. Hehe, aku sungguh tidak tahu diri kalau berani menandingi Patsian. Akan tetapi, kini muncul kesempatan bagiku untuk menguji satu jurus pukulanku yang paling akhir. Begini saja, Ciusian Singkai, karena di antara Patsian hanya engkau yang paling cocok dengan aku, kita sama-sama suka bergembira. Bagaimana kalau engkau membantu aku dan menguji jurusku itu? 1 jurus saja dan aku akan mengerti sudah apakah aku harus melangkah terus ataukah mundur. Ciusian Singkai mengangguk-angguk dan tersenyum. Dia menyukai ketegasan sikap seorang di antara 4 setan yang memang paling suka berkelakar ini walaupun hatinya amat kejam. Boleh, hanya aku khawatir tulang-tulangku yang sudah tua ini akan menjadi remuk nanti dan berarti dalam usia setua ini engkau akan menjadi pembunuh lagi. Hahaha, itu namanya menambah dosa saja. Hehe, usia kita sebaya, Singkai. Kalau sampai engkau mati berarti aku tidak keterlaluan dan tidak menjadi buah tertawaan orang sedunia. Nah, mari kita bersiap. Anak baik, kau minggir dulu. Kata Singkai sambil mendorong pundak Hai dengan lembut sehingga anak ini melangkah minggir untuk memberi tempat kepada 2 orang kakek yang hendak mengadu ilmu. Diam-diam anak ini merasa gembira bukan main. Kalau dia berhasil menjadi murid orang terpandai di antara mereka ini, sungguh hal itu amat menyenangkan. Pak Kuyong, aku telah siap, kata Ciusian Singkai. Kakek ini sama sekali tidak berani memandang rendah kepada lawannya. Dia tahu siapa adanya 4 setan yang sudah amat terkenal di dunia persilatan kalangan atas, beberapa puluh tahun yang lalu. Orang seperti 4 setan, apalagi yang sikapnya gembira seperti Pak Kuyong, harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan. Oleh karena itu, biarpun nampaknya dia berdiri santai saja, namun tubuh tua itu berada dalam keadaan siap siaga. Seluruh tubuhnya dialiri hawa singkang yang sukar dapat diukur kekuatannya. Bahkan tangan kanannya sudah memegang senjata yang juga menjadi alat musiknya, yaitu suling yang terbuat dari kayu berwarna hitam. Pak Kuyong juga tidak mau membuang waktu lagi.
Dia bersikap cerdik ketika minta diuji sejurus ilmunya oleh Ciucian Sinkai. Kalau dia menantang berkelahi, dia meragukan apakah dia akan mampu keluar dengan nyawa masih menempel di tubuhnya. Ujian hanya satu jurus ini. Andai kata dia gagal dan kalah sekalipun, dia akan dapat keluar dengan selamat dan satu jurus saja sudah cukup baginya untuk menguji. Jurus yang akan dikeluarkan adalah jurus terampuh dan kalau jurus ini tidak mampu mengalahkan Sinkai, maka jurus-jurus lainnya tidak akan ada artinya lagi. Dengan kedua kakinya yang nampak pendek karena bulat dia melangkah maju sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Tak lama kemudian, tampak uap tebal mengepul dari telapak tangannya. Dapat dibayangkan kehebatan tenaga sinkang kakek ini. Ketika muncul di situ, tenaga saktinya telah datang menerpa seperti badai yang membuat daun-daun kering berterbangan dan kini dia mengumpulkan seluruh kekuatannya pada kedua telapak tangannya, maka dapat dibayangkan betapa berbahaya kedua telapak tangan yang telah diisi tenaga sakti itu. Sinkai, terimalah seranganku ini. Kakek gendut botak itu berseru dengan suara nyaring seperti bentakan. Kakek ini adalah seorang datuk sesat yang kejam, akan tetapi juga cerdik sekali. Selain mengerahkan seluruh kekuatan dan menggunakan jurus terampuh dalam serangan yang hanya satu kali ini, juga dia memakai sopan santun memberi peringatan terlebih dulu. Hal ini dilakukan karena dia belum yakin benar akan dapat mengalahkan lawan ini dalam satu serangan itu. Andai kata yang diserangnya itu orang yang dianggap tingkatnya lebih rendah dan dia yakin akan mampu merobohkannya, tentu dia akan turun tangan tanpa banyak aturan lagi. Wut! Angin dari hawa pukulan itu menyambar dahsyat ketika Pak Kuiong menerjang ke arah Ciucian Sinkai. Ternyata jurus pukulannya itu hanya sederhana saja. Tangan kiri menampar dari atas ke arah kepala sedangkan tangan kanan menghantam lurus dari depan ke arah dada. Biarpun sederhana, jangan harap pukulan ini akan dapat dihindarkan oleh ahli-ahli silat kebanyakan saja karena di kedua lengan itu terkandung kekuatan yang amat dahsyat. Dan hebatnya, biarpun nampaknya tidak begitu cepat, namun Ciucian Sinkai, seorang di antara 8 dewa, melihat bahwa pukulan si gendut itu tak mungkin dapat dielakkan karena hawa pukulan itu telah membuat semua jalan keluar tertutup. Kalau orang memaksa diri mengelak, tentu akan terkena pukulan, betapa cepatnya dia mengelak. Satu-satunya jalan untuk menghadapi pukulan kedua tangan itu hanyalah menyambutnya dengan tangkisan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Pak Kuiong. Dia hendak memaksa lawan menggunakan tenaga menyambutnya untuk mengadu tenaga. Dan karena ini pula maka dia mengerahkan seluruh tenaganya pada kedua tangan. Akan tetapi, Ciucian Sinkai tidak merasa gentar. Juga sebagai seorang datu persilatan yang sudah memiliki tingkat tinggi sekali, dia tidak kekurangan akal. Dengan tenang saja dia lalu menyalurkan tenaga sinkang dari pusarnya ke arah kedua tangan, lebih banyak ke tangan kiri daripada tangan kanan. Tangan kanan yang memegang suling hitam itu lalu bergerak, menggunakan sulingnya untuk menyambut dan menotok ke arah telapak tangan kiri Pak Kuiong yang menampar dari atas ke arah kepalanya. Karena dia menyambut tamparan itu dengan totokan, bukan tangkisan, maka dia tidak perlu mengerahkan terlalu banyak tenaga. Ujung tongkatnya menyambar ke arah jalan darah yang menjadi pusat, yaitu di antara pangkal telunjuk dan ibu jari. Adapun tangan kirinya, dengan jari-jari terbuka, menyambut hantaman lawan dari depan. Dia menerima tantangan adu tenaga itu. Melihat sambaran ujung suling, Pak Kuiong maklum bahwa besar kemungkinan tangan kirinya akan tertotok dan hal itu dapat mengakibatkan kelumpuhan. Oleh karena itu, terpaksa dia miringkan sedikit tangan kirinya yang menampar agar ujung suling itu mengenai bagian lain dari telapak tangannya. Dan dengan nekat dia pun mengadu tenaga dengan tangan kanannya yang terbuka, menghantam ke arah telapak tangan kiri lawan yang berani menyambutnya. Pak, Des. Hebat bukan main pertemuan tenaga dua kali itu, terutama yang terakhir ketika tangan kanan Pak Kuiong bertemu dengan tangan kiri Ciucian Sinkai. Hai-hai sampai terpelanting dan para tokoh lain dapat merasakan getaran yang hebat ketika dua tenaga dahsyat itu bertemu. Tubuh Ciucian Sinkai yang kurus itu masih berdiri tegak dengan mulutnya tetap tersenyum, akan tetapi tubuh Pak Kuiong yang gendut itu terdorong mundur sampai 5 langkah. Jelaslah bahwa Pak Kuiong kalah dalam adu tenaga itu dan dia pun terkejut bukan main. Merasa untung bahwa dia tadi hanya menantang untuk satu kali atau satu jurus serangan saja. Jurus itu pun tidak dilanjutkan karena lengkapnya masih ada susulan tendangan. Dari pertemuan tenaga tadi saja dia maklum betapa hebatnya tokoh dari 8 dewa ini. Bukan nama kosong belaka. Isi dadanya sampai terguncang dan dia pun cepat menahan napas untuk menghimpun hawa murni. Kemudian, sambil tersenyum menyeringai dia pun mengangkat kedua tangan di depan dada. Hebat memang kepandaian Ciucian Sinkai. Aku tidak merasa malu untuk mengakui kekalahanku. Berbeda dengan dua orang kakek dari 4 setan itu, para tokoh 8 dewa adalah datuk-datuk persilatan yang berwatak gagah perkasa. Biarpun mereka juga tidak pernah mengaku sebagai golongan putih atau golongan pendekar, dan tidak langsung memusuhi golongan hitam seperti kaum pendekar,
namun mereka itu tidak pernah melakukan perbuatan jahat dan terkenal sebagai tokoh-tokoh aneh yang selalu bersikap adil dan gagah perkasa. Melihat betapa Pak Kuyong, seorang tokoh besar yang tingkatnya sudah tinggi sekali, kini mau mengakui kekalahannya begitu saja, Ciusian Sinkai merasa kasihan. Suling hitamnya yang terbuat dari kayu cendana itu tadi ketika bertemu dengan telapak tangan kiri Pak Kuyong, mengalami keretakan. Hal ini dia tahu dan rasakan benar. Suling itu sudah rusak dan tidak ada gunanya dipakai lagi, maka kini melihat lawannya mengaku kalah, dia pun tertawa. Hehehe, Pak Kuyong, kau ini merendahkan diri ataukah mengejek orang? Lihat, dalam adu tenaga tadi engkau telah merusak sulingku. Dia melemparkan suling itu ke atas tanah dan ternyata benda itu telah patah menjadi 2 potong. Tadinya memang retak akan tetapi dengan bantuan tenaga Sinkang Ciusian Sinkai, kini suling itu patah menjadi 2 tanpa ada yang melihatnya. Pak Kuyong bukan orang bodoh. Biarpun, andai kata benar, dia berhasil merusak suling lawan, namun bagaimanapun juga kalau perkelahian dilanjutkan, dia akan kalah. Maka dia pun tertawa, sudahlah, aku memang kalah. Mudah-mudahan lain kali aku akan dapat membalas kekalahanku. Selamat tinggal. Berkata demikian, kakek gendut itu lalu melompat dan tubuhnya seperti menggelundung saja dari puncak bukit itu, dan sebentar saja dia sudah menghilang. Omi Tohut. Pak Kuyong sungguh tahu diri. Semoga dia memperoleh kebahagiaan dan kedamaian hidup, kata Seng Tian Lama, merasa lega bahwa seorang di antara 4 setan itu tidak membuat onar selanjutnya dan mau mengalah. Dan bagaimana dengan engkau, Tung Hekui? Sejak tadi Tung Hekui sudah memutar otak. Dia seorang yang pendiam, akan tetapi juga cerdik. Melihat betapa Pak Kuyong tidak mampu mengalahkan Ciusian Sinkai, dia mengerti bahwa dia pun tidak akan menang menghadapi 2 orang dari 8 dewa itu. Hatinya merasa mengkal sekali. Dia pun tidak terlalu ingin mengambil anak itu sebagai muridnya, akan tetapi melihat ada orang datang dan mengambil alih begitu saja anak yang tadinya berada dalam lindungannya, dia merasa dipandang rendah sekali. Apalagi anak itu telah mengadakan semacam sayembara, yang berarti mengadu domba dan kalau dituruti berarti dia akan membuktikan kekurangan dan kekalahannya terhadap 2 orang kakek 8 dewa itu. Maka timbullah kemarahan dan kemendongkolan hatinya terhadap Hai Hai. Daripada diperebutkan, biarlah tak seorang di antara kita memperolehnya, bentaknya. Omi Tohut. Si Tian Lama berseru dan tiba-tiba saja tubuhnya lenyap. Ternyata tubuh yang tinggi besar itu telah melayang ke atas seperti seekor burung Garuda terbang saja dan demikian cepat gerakan pendeta lama ini sehingga dia mampu menghadang di depan Hai Hai ketika Tung Hekui datang menghantam anak itu. Si Tian Lama menyambut pukulan itu dengan tangkisan tangannya selagi tubuhnya masih menyambar turun. Des! Demikian hebatnya tangkisan itu dan tidak terduga-duga oleh Tung Hekui sehingga tubuh kakek hitam yang tinggi besar itu pun terjengkang dan bergulingan di atas tanah. Melihat betapa kakek hitam itu nyaris membunuh anak kecil itu, kakek pendeta ini sudah mengerahkan seluruh tenaganya dan mana mungkin Tung Hekui mampu menahannya? Tubuhnya yang terjengkang dan bergulingan itu membuktikan betapa dahsyatnya tenaga tangkisan si Tian Lama. Tung Hekui meloncat bangun dan mukanya berubah pucat, matanya mengeluarkan sinar berapi. Akan tetapi, kini Ciusian Sinkai juga sudah berdiri menghadang di depan anak itu. Hahaha, Tung Hekui, kalau engkau mau bermain curang dan hendak mengganggu anak ini, terpaksa aku akan menghajarmu. Tung Hekui adalah seorang yang berwatak keras. Akan tetapi dia pun bukan orang bodoh dan dia maklum bahwa menghadapi 2 orang kakek itu sama sekali dia tidak akan dapat menandinginya. Baru melawan seorang di antara mereka saja dia akan sukar menang, apalagi mereka berdua kini melindungi anak itu. Dengusnya. Tidak sekarang, kelak dia akan mampus di tanganku. Setelah berkata demikian, dia pun membalikkan tubuhnya dan sekali meloncat, dia pun lenyap dari situ. Ciusian Sinkai hanya tertawa dan si Tian Lama berkata, Omi Tohut, mereka berdua itu kelak akan menjadi ancaman bagi anak ini. Siang Koan Hai. Lo Cian Pue, aku tidak mau lagi memakai nama keluarga Siang Koan. Akan tetapi karena nama Hai Hai adalah namaku sejak kecil, biarlah aku menggunakan nama Hai Hai saja. Hai Hai memotong ucapan Ciusian Sinkai. Kakek berpakaian pengemis itu terkekeh. Hehehe, baiklah. Akan tetapi karena engkau dari keluarga Pek, namamu menjadi Pek Hai. Omi Tohut, pinceng saksikan apakah dia ini benar-benar putra pendekar Pek. Menurut perhitungan dan ramalan para pimpinan Dalai Lama, putra pendekar Pek itu adalah Sintong dan di punggungnya terdapat tanda merah. Akan tetapi di punggung anak ini tidak ada tandanya, berarti dia bukan Sintong dan bukan pula anak pendekar Pek. Pendapatmu benar, si Tian Lama, akan tetapi kita hanya tahu bahwa Lam Hai Siang Mo menculiknya dari keluarga Pek, oleh karena itu,
Sebelum ada keterangan lebih lanjut dari keluarga Pek, biarlah dia bernama Pek Hai. Bagaimana Hai Hai? Maukah engkau memakai nama keluarga Pek? Tidak baik orang tidak memiliki nama keluarga sama sekali. Hai Hai menarik napas panjang. Dia sendiri bingung dengan keadaannya, akan tetapi dia tidak peduli akan segala macam nama keturunan atau nama keluarga. Maka dia pun hanya mengangguk saja. Nah, sekarang, kepada siapakah engkau hendak berguru? Kepadaku atau kepada si Tian Lama? Ingat, antara kami berdua terdapat ikatan persaudaraan dan kami tidak mungkin mau mengadu ilmu untuk memperebutkan dirimu. Kalau engkau ikut dengan aku, engkau akan menjadi murid seorang pengemis jembel yang kadang-kadang makan sisa makanan dan tidur di emper toko atau di kuil rusak, tak tentu tempat tinggalnya, tak tentu makan dan pakainya. Kalau engkau ikut dengan si Tian Lama, engkau akan hidup sebagai seorang murid pendeta dan menjadi penghuni kuil. Nah, engkau pilih yang mana? Anak itu memandang kepada dua orang kakek itu bergantian, menimbang-nimbang. Dia telah kehilangan segala-galanya dan kini hidupnya tergantung kepada dua orang kakek ini. Dia belum mengenal mereka dan tidak tahu pula siapa di antara mereka yang paling baik, paling pandai dan paling dapat diharapkan. Aku memilih keduanya. Dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang kakek itu. Harap Jiwai Lo Cianpue sudi menerimaku sebagai murid dan aku berjanji akan mentaati segala perintah Jiwai. Dua orang kakek itu saling pandang dan kemudian mereka berdua pun tertawa. Omitohut, anak ini memang lihai sekali. Ciusian Sinkai, Pinceng merasa kasihan kalau melihat anak yang masih kecil ini kau ajak berkeliaran dan hidup terlantar. Biarlah selama 5 tahun dia ikut bersama Pinceng. Kemudian setelah 5 tahun, engkau boleh menjemputnya dan mengajaknya pergi. Bagaimana? Hahaha, aku mengerti maksudmu, si Tian Lama. Engkau takut anak ini menjadi tersesat seperti aku, maka engkau hendak menanamkan dasar-dasar semua ilmu kepadanya, mengajarkan ilmu membaca menulis dan keagamaan. Baiklah, aku setuju saja. Nah kalau tidak ada sesuatu, 5 tahun kemudian aku mengunjungimu untuk menjemput Hai Hai. Dan kau, Hai Hai, engkaulah satu di antara jutaan anak-anak di dunia ini yang paling beruntung, dapat menjadi murid si Tian Lama. Belajarlah baik-baik. Setelah berkata demikian, Ciusian Sinkai berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Biarpun hatinya agak kecewa ditinggalkan oleh kakek jembel yang ramah dan lucu itu, karena dia sudah berjanji akan mentaati kedua orang itu, Hai Hai diam saja dan masih berlutut di depan si Tian Lama. Bangkitlah, Hai Hai, dan mari ikut dengan Pinceng. Setelah berkata demikian, kakek itu tanpa menanti Hai Hai bangkit, lalu turun dari puncak bukit itu. Hai Hai cepat bangkit berdiri dan mengikuti pendeta itu dari belakang. Karena pendeta itu berjalan perlahan-lahan, maka Hai Hai dapat mengimbangi kecepatannya. Mulailah Hai Hai memasuki suatu keadaan hidup yang baru, yang sama sekali berbeda dengan keadaan hidupnya sebagai putra Siang Koan Leng di Nanking. Memang kehidupan ini mudah sekali berubah. Peristiwa-peristiwa yang kebetulan, yang tidak terduga-duga, dapat merubah keadaan hidup seseorang. Apa yang terjadi pada diri Hai Hai juga kebetulan saja. Kui Siong dan Tong Chiki, suami istri dari Guha Iblis Pantai Selatan itu, selain ingin membalas dendam atas kekalahan-kekalahan mereka terhadap Siang Koan Leng, juga mempunyai niat untuk menculik Hai Hai demi keuntungan mereka sendiri. Tanpa mereka sengaja, suami istri ini membawa Hai Hai ke puncak bukit itu, dibayangi dan diintai oleh Siang Koan Leng dan istrinya. Akan tetapi, sungguh terjadi hal yang tidak sengaja dan kebetulan sekali bahwa di puncak bukit itu muncul Pak Kui Ong dan Tung He Kui, dua orang datuk sesat, tokoh-tokoh 4 setan yang sakti. Di antara 4 setan, memang tinggal 2 orang tokoh ini yang masih hidup, dan puncak bukit itu memang merupakan tempat pertemuan antara mereka selama puluhan tahun. Kebetulan sekali, pada pagi hari itu adalah tepat merupakan pertemuan antara 2 orang datuk ini. Munculnya 2 orang datuk ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Hai Hai, hanya kebetulan saja, akan tetapi telah merubah semua jalan kehidupan Hai Hai. Andai kata mereka tidak muncul dan Hai Hai dibawa pergi oleh suami istri Guha Iblis atau mungkin terampas kembali oleh Lam Hai Siang Mo, tentu keadaan hidupnya akan menjadi berlainan sama sekali. Di dalam peristiwa yang kebetulan itu, terjadi lagi peristiwa kebetulan lain yang menimpa dirinya, yaitu kemunculan Ciusian Sinkai dan si Tian Lama. 2 orang kakek yang jarang sekali muncul di dunia ramai ini adalah 2 di antara Patsian atau 8 dewa, julukan yang diberikan kepada 8 orang tokoh besar dunia persilatan. Kemunculan mereka di situ pun hanya kebetulan saja. Ciusian Sinkai dalam perantauannya sebagai seorang pengemis yang selalu memilih jalan sunyi dan tempat-tempat rawan dan gawat, jarang mau menemui orang lain. Adapun si Tian Lama, seorang tokoh besar di daerah pegunungan Himalaya,
Biarpun dia penganut agama Buddha seperti para lama di Tibet, namun dia tidak tergabung dalam golongan lama di Tibet, juga sedang merantau ke timur dengan dua maksud. Pertama, untuk ikut pula menyelidiki tentang hilangnya Sintong yang menghebohkan para pendeta itu, dan kedua, untuk mencari murid karena dia merasa sudah tua dan ingin menurunkan ilmu-ilmunya kepada seorang murid yang baik. Dan sungguh dia memperoleh berkah, mungkin dari cara hidupnya yang bersih sehingga terjadi hal yang begitu kebetulan. Dia menemukan anak yang diributkan sebagai Sintong, bahkan sekaligus menemukan seorang murid yang baik. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah fakta-fakta yang tak dapat diubah lagi oleh apa dan siapapun juga. Peristiwa yang terjadi adalah suatu hal yang sudah nyata, wajar, dan tidak baik maupun buruk. Yang terjadi pun terjadilah. Kitalah yang menempelkan sebutan baik atau buruk pada peristiwa yang terjadi, sesuai dengan penilaian kita yang didasari oleh kepentingan diri pribadi. Dan sekali kita menilai, sekali kita memberi sebutan baik atau buruk, maka muncullah sebutan baik buruk. Kita senang kalau peristiwa itu baik, menguntungkan, dan kita kecewa kalau peristiwa itu buruk, merugikan. Kecewa, marah, duka dan sebagainya itu berada di dalam cara menerima kenyataan yang berupa peristiwa itu, bukan terletak pada kenyataan itu sendiri. Dan oleh karena penilaian kita didasari kepentingan diri, maka apa yang kita anggap baik hari ini, belum tentu kita anggap baik pada keesokan harinya, dan sebaliknya. Apa yang kita tangisi hari ini, mungkin besok akan kita tertawakan, dan apa yang mendatangkan tawa hari ini kepada kita, mungkin akan mendatangkan tangis pada keesokan harinya. Semua itu tergantung dari keadaan hati kita ketika menghadapi kenyataan itu. Kalau kita mau menghadapi segala macam peristiwa dalam hidup ini sebagai suatu kenyataan, suatu fakta yang wajar, maka kita akan menerimanya dengan hati lapang, dengan penuh kewaspadaan tanpa menilai baik buruknya. Dengan demikian, batin kita akan tetap tenang dan jernih, dan tindakan kita sebagai tanggapan terhadap peristiwa itu bukan lagi dikuasai oleh emosi, oleh nafsu, melainkan didasari kecerdasan dan akal budi yang sehat. Dan kewaspadaanlah yang akan membuka mata kita bahwa sesungguhnya, segala peristiwa yang terjadi hanyalah suatu akibat dari suatu sebab. Sebab-sebab itu dapat berantai panjang, namun pusatnya atau sebab utama dan pertamanya, akan selalu kita dapatkan di dalam diri sendiri. Kalau sudah begini, tidak mungkin akan ada lagi keluhan, apapun yang terjadi menimpa diri. Jangankan hanya urusan yang tidak langsung mengenai diri, bahkan datangnya penyakit dan kematian sekalipun merupakan suatu kewajaran yang tidak dinilai sebagai baik ataupun buruk. Dan kalau sudah begini, apakah masih ada masalah dalam kehidupan? Kalau batin sudah bebas dari ikatan apapun juga, kematian pun hanya merupakan suatu kewajaran yang tidak mendatangkan perasaan was-was atau takut sama sekali.